Begini, sebelum saya terlanjur bicara jauh tentang sosiokultural, perlu diketahui bahwa untuk menerjemahkan soal sosiokultural dalam jabatan tersebut, ini erat kaitannya. Saya akan sedikit buka mengenai pembahasan ini, Permenpan nomor 38 tahun 2017. Ini adalah sebuah Permenpan yang memaparkan tentang tuntutan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh ASN atau P3K. Jadi nanti panjenengan dites itu dasarnya ini. Sampai detik ini belum ada revisi terhadap Permenpan nomor 38 tahun 2017 ini. Ada Permenpan tahun 2019, bukan revisi tapi penguatan. Kalau panjenengan masuk ke sekitar halaman coba 39. Halaman 39 di sana akan ada tulisan kompetensi manajerial. Jadi apa-apa yang dites di manajerial itu ada di situ semuanya. Cuman apakah panjenengan harus belajar semua? Jawabannya tidak. Karena begini sebenarnya. Saya akan berkisah tentang mengapa banyak soal di internet beredar ketika jenengan TKP kok soalnya tidak cocok, tidak sesuai. Padahal saya sudah mengumpulkan soal banyak sekali, Pak. Kuat sani kabeh. Ini orang anak sing metu. Sering gitu ya. Begini, sebenarnya integritas itu sendiri ini nanti akan berimpak kepada sosiokultural. Integritas itu bercabang menjadi 5 level. Kayak levelnya maksudnya yang dimaksud begini. Jenengan kalau mengajar itu kan ada C1, C2, C3, C4, C5 ya. Tingkatan cara berpikir anak. Sini. Maka ini sama. Ini bercabang menjadi 5 level. Sampai yang ke-8 ini juga bercabang menjadi 5 level. Setiap level itu terdiri dari 3 indikator. Jadi saya harus belajarnya begini, Pak. 8 kali 5 kali 3. Inilah yang berada di internet. Semuanya ada berapa materi ini? 120 materi. Yang berada di internet ini acak adul. Makanya ketika Anda salah memilih, salah level. Panjenengan tidak disuruh mempelajari semuanya. Panjenengan memilih level sesuai jabatan yang dilamar. Ini kan saya katakan tadi integritas 5 level, kerjasama 5 level, komunikasi 5 level, orientasi pada hasil 5 level, tapi setiap jabatan itu hanya diminta menguasai 1 level. Lah ketika Anda mempelajari di internet seluruh level, pusing sendiri. Karena yang input yang masuk itu terlalu banyak. Dengan hal ini, dengan mengetahui levelnya nanti, saya harapkan setelah panjenengan pulang di sini, panjenengan itu mampu menyeleksi soal yang panjenengan punya sesuai level jabatan yang Anda lamar. Mbok menawane soalnya akeh sing cocok. Jadi pulang dari sini panjenengan saya harapkan jadi tutor untuk diri sendiri, menyaring soal. Maka nanti tujuan kita belajar sosiokultural bukan menghafal soalnya. Ini ya. Bukan menghafal soalnya. Kenapa? Karena setiap tes, setiap tahun gelaran pemerintah
baik gelaran P3K maupun CPNS tidak akan pernah ada soal yang kembar. Lihat tidak? Pasti berbeda. Kenapa? Karena otak yang membuat itu berbeda. Maka basisnya itu saya katakan asumsi. Menurut saya terjemahan indikator ini begini. Tapi apakah menurut profesor yang membuat terjemahan indikatornya seperti itu? Ya kan belum tentu. Nah, makanya saya ajak panjenengan nanti menjadi tutor bagi diri Anda sendiri, memprediksikan. Jadi pulang nanti bisa kemungkinan bisa nyeleksi lah. Minimal panjenengan bisa memilih di rumah itu, oh ini soal tidak usah saya pelajari, ini soal saya pelajari. Supaya soal-soal yang sudah numpuk di rumah itu tidak terbuang sia-sia. Sudah di-download, menghabiskan banyak kuota, nanti terhapus sia-sia gitu. Untuk kompetensi manajerialnya tidak akan saya jelaskan, tapi yang saya jelaskan hanya level 2 gitu saja. Kalau ingin lihat, kita masuk ke halaman 89. Tolong panjenengan catat halaman-halamannya ya, halaman-halamannya. Halaman 89 Permenpan RB tahun 2017. Karena ini ada 108 halaman. Kalau jenengan nyari satu-satu nanti repot. Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 halaman 89. Saya ketik ininya. Di sini keluar jabatan fungsional utama. Jenengan jabatannya guru. Yang dilamar golongan 3A. Maka nanti saya jelaskan alasan kenapa saya milih blanko ini. Karena di atas ini ada jabatan fungsional madya, ada jabatan fungsional utama, ada di atas ini. Levelnya di atas, level 3, level 4. Kalau panjenengan keliru milih ininya, milih blankonya, bisa keliru indikatornya. Kalau keliru indikator berimpact kepada salah tempat yang dipelajari, begitu ya. Nah, saya tunjukkan alasannya dulu. Misalnya ini ada, kelihatannya ada SK teman saya tampakkan saja. Sebagai gambaran mengapa jabatannya itu. 3A itu, bentar ya, ini lama sekali. Oh, baru muncul. Ini saya besarkan. Panjenengan lihat bagian bawahnya saja. Ini kelihatan? Jabatan fungsional tertentu guru pertama. Jadi di sini jangan tidak usah perhatikan penata mudanya, tapi perhatikan ini fungsional tertentu pertama. Berarti fungsional pertama. Karena dalam Permenpan ini ada jabatan fungsional pemula. Itu levelnya yang dipelajari level 1. Saya mengambil blanko ini berdasarkan SK ini, SK teman saya. Tidak usah menunjukkan pokoknya saya contohnya pakai teman saya begitu saja. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada dasar yang lain lagi sebenarnya. Di mana ini? Saya lupa. Bentar. Saya letakkan di mana? Di sini kelihatannya. Bukan. Nah, di sini kelihatannya saya letakkan di sini nih mungkin. Kita tunggu. Nah. Gak kelola ya, maaf. Dasarnya itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 katanya. Dasarnya ini. Nah, ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang struktur jenjang jabatan, tapi kalau yang ini tentang pejabat, tentang pengesahan Anda sebagai pegawai pemerintah kalau ASN sampai sini. Terus kemudian pasal 18-nya itu berbicara tentang jenjang ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Karena saya ambilnya di sini. Beda dengan jabatan fungsional keterampilan. Bunyinya nanti terampil pemula, terampil begitu. Itu untuk jabatan-jabatan yang seperti penyuluh pertanian. Karena di sini nanti ada yang fungsional pemula, maka kalau jenengan masuk ke yang pemula itu biasanya untuk bagian-bagian bukan ahli, bukan tempat fungsional ahli. Di sini ya. Nah, ini maka guru pertama 3A. Sampai di sini jelas alasan saya memilih belangko itu ya. Ya, saya pilih belangko itu karena alasan itu. Nah, baru saya akan lanjutkan ke sosiokulturalnya. Nah, ketika jenengan manajerial itu bisa dilihat indikatornya ini. Nanti seluruh soal tolong panjenengan takar dengan yang ada di sini. Nanti kalau soalnya tidak sesuai, tolong disimpan soalnya ya. Disimpan saja, jangan memberatkan diri sendiri. Itu manajerial takarannya di situ sebenarnya. Ada 24 materi kalau manajerial. 24 berasal dari 8 materi, diambil level 2, level 2-nya bercabang menjadi 3 indikator. 8 kali 3 berarti 24. Nah, maka di sini saya terbantu dan sangat berterima kasih saya itu dikasih sosiokultural. Karena di sini hanya ada 3. 1, 2, 3. Ringan sekali kan? Makanya kalau belajar sosiokultural ini nanti saya anggap ini yang paling ringan di antara yang lain-lain. Di antara belajar teknis, di antara belajar manajerial. Karena kita hanya akan belajar 3 indikator. Itu ringannya. Namun mirisnya ketika indikator ini saya cocokkan dengan soal-soal yang beredar di internet, asumsi saya, ini asumsi ya, ingat menurut panjenengan boleh berbeda, tidak ada satupun yang mirip klop. Mirip klop itu artinya pas diambil soalnya langsung bisa dipakai begitu. Tidak ada. Kecuali dipaksakan ada. Dipaksakan ada, oh ini mirip-mirip dienggo gitu. Itu dipaksakan bisa gitu. Dipaksakan bisa. Tapi kalau yang mirip klop tidak ada. Tidak ada. Sampai detik ini. Jika nanti keluar FR, itu urusan yang lain. Itu bab yang lain gitu. Karena sampai sekarang kan belum bisa keluar FR kan? Tes juga belum, gitu maksudnya. FR 2019 bagaimana Pak? Apa bisa dipakai? 2019 ada P3K ya? Ada kan? Saya tidak bisa berbicara bisa dipakai atau tidaknya. Karena yaitu tadi. Saya bukan dalam tataran itu. Karena yang membuat soal juga sudah beda. Tapi yang penting panjenengan itu memegang ini. Memegang kata indikator ini. Untuk sosiokultural. Kalau saya mau mempelajari level di bawahnya boleh Pak, boleh. Yaitu level 1. Tapi di sana jabatannya adalah fungsional pemula. Gitu. Kata kunci, saya belum masuk soal, saya bahas kata kunci dulu. Kata kunci untuk 2.1 nanti bentuk-bentuk soal yang perlu panjenengan pilih nanti adalah soal-soal terkait toleransi. Toleransi. Berarti soal yang TWK kan ana toleransi Pak, kena dinggo apa ora? Boleh sepanjang nanti di sini ada menampilkan sikap terkait dengan nilai-nilai keberagaman.
keagamaan. Boleh diambil soalnya. Terus sikap peduli. Intinya sikap peduli. Jadi seluruh soal yang terkait dengan sikap toleransi dan sikap peduli dimungkinkan masuk ke dalam 2.1 bagian sosiokultural. Soalnya diambil dari mana, Pak? Bisa dari TWK, bisa dari TKP kalau yang ada. Kemudian 2.2 ini adalah terkait dengan memelihara hubungan baik. Memelihara hubungan baik. Bagaimana cara panjenengan itu menjamin hubungan antar teman dengan Anda, hubungan antar teman dengan organisasi dengan mitra kerja itu berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik, ini lancar. Kata kuncinya itu, memelihara hubungan. Jadi soal-soal yang terkait dengan supaya bagaimana mendamaikan konflik ketika bertengkar dengan teman, itu bisa masuk ke sini. Memelihara hubungan baik. Bagaimana cara Anda menghadapi ketika panjenengan diperintah oleh atasan, karena atasan kan pemangku kepentingan ya. Bisa masuk juga ke sini. Bagaimana Anda mengaplikasikan tugas Anda dalam sebuah organisasi supaya organisasinya bisa berjalan dengan baik, bisa masuk ke 2.2. Nanti soalnya bisa panjenengan pilih di rumah. Kemudian 2.3 ini terkait dengan pengendalian diri. Pengendalian diri. Soal yang persis 2.3 itu hampir tidak ada. Kalau pengendalian diri kan banyak, Pak. Betul, pengendalian diri banyak. Tapi yang saya maksud tidak ada karena di sini dalam soal harus menampilkan latar belakang permasalahannya. Jadi misal marah. Marah itu nanti sebab marahnya dia harus ditampilkan dulu. Sebab permasalahannya. Kan jenengan belum pernah lihat soal yang menampilkan sebab permasalahannya yang sesuai dengan karena perbedaan latar belakang. Marah karena jengkel karena tidak disuruh ikut mengikuti upacara keagamaan tertentu. Jenengan tidak diundang untuk Natalan misalnya begitu. Padahal seorang muslim begitu ya. Nah, atau karena berbeda suku. Crash, marah karena ada masalah suku. Ini kan belum pernah saya lihat keluar dalam soal. Jadi penampilan ditampilkannya latar belakang itu masih jarang dalam soal. Kalau soal pengendalian diri kelihatannya banyak ya, banyak. Tapi yang menampilkan masalah pokok dari batang indikator itu jarang. Maka ini yang saya maksud, soal-soal pengendalian diri bisa dipaksakan masuk. Hampir bisa dipaksakan masuk. Tapi yang saya katakan lagi, panjenengan tidak mempelajari soal. Pelajarilah taktis tindakan yang diambil. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Nah, baik. Kalau belum, berarti saya akan masuk ke soal sekarang. Soalnya, belum saya bagi ya? Lupa saya. Bentar. Sudah ada yang japri? Sudah ada, saya bagikan satu. Belum bikin kelompok, Pak. Oh, belum. Ya enggak apa-apa lah, maksudnya nanti pesan berantai kan bisa ya? Pesan berantai. Salah satu saja. Salah satu saja. Dari perbun 1, dari sebelum 1 itu ya, Pak? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Oh, nomornya? Gak ada. Ntar saya izin ke bawah dulu. Biasanya emang kamar mandi kayak oh, gunung ya makhluk ya. Gunung tapi tidak di atas. Berarti ini salah kayak gitu. Ya kan? Malah potong sama sedang berperang. Sudah ada yang japri? Lihat 2.1-nya. Kata pertama bunyinya apa? Kata pertama bunyinya apa? Menampilkan. Menampilkan itu kalau taksonomi belum, itu masuk dalam ranah mana? Masuk dalam C1, C2, C3? C1 adalah mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C1, C2, C3? C3 yaitu menerapkan. Maka seluruh soal terkait 2.1 terkait dengan sikap toleransi, terkait dengan sikap peduli, hendaknya soal itu adalah soal praktek, ya. Jadi soal-soal yang tidak terkait praktek sebenarnya tidak dimungkinkan masuk ke dalam sikap toleransi dan sikap peduli. Maka perhatikan soal ini baik-baik. Mana? Soal ini. Batang soalnya. Bisa diterimakah di 2.1? Perhatikan baik-baik. Bisa diterima atau tidak? Tidak, ya? Jelas. Ini batang soal salah. Karena di sini pengertian. Kalau pengertian ranahnya C1. Timbul pertanyaan. Pemateri kok ngesukna soal sing salah kuwi maksudnya kepriwe gitu. Nah, saya memasukkan materi salah
itu dengan tujuan dua. Satu, supaya panjenengan kalau menemukan yang seperti itu lagi, jenengan harap disingkirkan dulu, gitu ya. Tuh. Yang kedua, karena di konten isinya betul, saya butuh di konten isinya, ya, konten isinya butuh. Jadi saya berharap dengan menampilkan soal ini, saya bisa mencapai 2 buah tujuan dengan 1 soal, gitu. Tapi kalau hanya saya panjenengan melihat soal terus saya kasih jawaban, 2 tujuan ini tidak akan tercapai. Makanya memang perlunya speak, bicara itu seperti ini, gitu. Saya hapus silangannya, ini panjenengan sudah tahu kesalahannya. Lah, sikap yang ada di sini, sikap terkait toleransi atau sikap terkait peduli. Sebelum saya lanjutkan, jenengan gak usah mikir ini, gak usah mikir ini, gak usah pikirkan kata asingnya. Agar harmonis, kita harus sikap toleransi. Sekarang baru kita terjemahkan apa itu etnosentrik. Etno berasal dari kata etnik. Etnik artinya suku. Karena soal ini akan ditarik ke dalam bentuk penerapan, maka saya contohkan penerapannya, kasus kejadiannya. Begini misalnya kasus kejadiannya. Panjenengan, misalnya saya gambarkan mengenai kasus saja. Udin adalah seorang yang berasal dari Minangkabau. Dia biasa menggunakan upacara pemakaman jenazah yang menelan biaya begitu besar. Adat Minangkabau begitu ya, dengan seluruh upacaranya. Kemudian Udin tinggal di Jakarta. Dia menyaksikan orang Jakarta melakukan upacara penguburan jenazah itu tidak sesuai dengan yang ada di daerahnya. Dia menganggap bahwa tata cara Jakarta dalam mengurus jenazah itu kurang menghargai si mayit. Karena kan di Jakarta ya biasa dikubur biasa, tidak di upacara yang megah, begitu kan? Nah, kemudian menurut Udin, adat Jakarta dalam upacara penguburan jenazah itu lebih rendah daripada adat Minangkabau. Itu seperti itu contohnya. Cuman ini karena lisan saya yang mengucapkan, jadi kalimatnya mambrah-mambrah. Tapi kalau lisan profesor biasanya kan bisa memilih kata yang lebih singkat dan padat untuk memotong mata rantai yang terlalu panjang begitu. Itu kasusnya seperti itu. Bisa panjenengan diminta salah satu bentuk etnosentrik, tapi kan sudah dalam bentuk kasus ya. Dihadirkan kasusnya seperti itu. Dia menganggap bahwa kebudayaan lain selain sukunya itu lebih jelek atau rendah. Maka kaitannya sama kebudayaan. Lalu di sini Chauvinisme adalah sebuah pandangan di mana seseorang begini contohnya, memandang rendah bangsa lain. Bahwasanya di Amerika sendiri mereka memandang bahwa suku negro atau kulit hitam, ras hitam, dia lebih rendah daripada ras kulit putih. Lah itu salah satu bentuk merendahkan bangsa lain. Pandangan Chauvinisme. Kalau textbooknya
Ini textbook, arti textbooknya. Kalau penerapan prakteknya tadi, C3-nya tadi. Kalau ditanya mana bentuk yang keluar, kalau yang sesuai 2.1, asumsi saya dalam bentuk yang contohnya tadi. Ini asumsi, ingat lagi asumsi. Anda boleh berasumsi lain daripada saya. Karena dalam hal ini Anda setara dengan saya. Gitu. Yang B, paham perilaku menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan, sehingga dia akan membela secara berlebihan pula. Contohnya begini, panjenengan mendukung salah satu calon kepala desa. Kemudian kepala desa itu membuat kebijakan yang tidak pro rakyat atau menyengsarakan masyarakat RT RW sekitar Anda. Karena Anda pendukungnya, apapun kebijakannya Anda bela mati-matian. Itu merupakan sifat fanatik. Fanatis sama. Bentuk contohnya yang tadi. Bentuk letterlek C2-nya ini. Ini C2-nya. Kemudian yang C, membanggakan diri sendiri, memandang rendah orang lain, meremehkan orang lain, ini sombong atau takabur. Sombong atau takabur di sini sikapnya tidak perlu saya jelaskan, sudah umum biasanya. Yang E, pada prakteknya seperti ini. Ada seseorang yang merasa tersinggung ketika dia tidak dimintai izin untuk pelaksanaan sebuah upacara yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kayak acara pengajiannya orang jaluk izin dari nyong, ora sah kayak pengajiannya. Nah, gitu misalnya. Jadi ada rasa ingin dilebihkan, rasa ingin lebih penting, dan kurang peduli terhadap lingkungan. Kenapa? Karena tadi kalau dia tidak dikabari, tidak dimintai izin, dia jadi layang ngono, para-para pengen ndundang ora, gitu. Yang dikabari ora, kan jadi tidak peduli terhadap lingkungan. Kemudian kadang dia menjadi cemburu dengan orang-orang yang dikabari, dengan orang yang dimintai izin. Biasanya orang seperti ini kadang orang yang sudah stratanya tinggi, yang disebut kadang tokoh masyarakat, kadang gitu. Kan kalau tidak dimintai izin semua kan kadang ada yang magol sedikit gitu ya. Ya, nyangkol dalan senengane. Ini disebut narsistik. Walaupun orangnya orang kuno, tapi dia narsis. Ya, walaupun pelakunya itu adalah sesepuh masyarakat, tapi dia orang yang narsis. Jadi narsis itu tidak selalu foto bukan. Tapi kan identiknya sekarang narsis itu orang yang foto begitu ya. Narsis teman si Rika, ibu. Nah, itu pembahasan di situ. A, B, C, D, E ini adalah sifat anti toleran. Kalau kita ingin mengerti arti toleransi, maka kita harus tahu kebalikannya. Di A, B, C, D, E itu sikap anti toleran. Sekarang kita bicara nomor 2. Lihat batang soalnya. Sampai sini. C berapa? Sampai sini. Sampai yang saya kurung, C. C2, C1. Ini sudah agak naik sedikit pemahaman kan ini? Memahami, ini C2. Tapi kalau di sini C berapa? Anda diminta memberi
Contoh, kalau memberi contoh C3. Nah, diminta memberi contoh itu C3. Ini dimasukkan ke 2.1. Sama masih 2.1. Ini masih contoh umum. Akan saya bawa ke kasus yang lebih real dan lebih nyata. Begini kasusnya. Panjenengan berasal dari suku Jawa. Kemudian teman panjenengan berasal dari suku Sunda. Teman panjenengan lagi berasal dari suku Asmat. Panjenengan bertiga sama-sama berangkat ke Jakarta. Panjenengan pakai batik. Yang Sunda ya pakai pakaian Sunda. Yang Asmat ya tidak pakai pakaian Asmat ya. Nanti repot. Asmat pakai pakaian nasional. Nanti jenengan takut kalau pakai pakaian Asmat. Lah, ketika sampai di Jakarta, pertanyaan saya, panjenengan kumpul satu kos. Adakah kemungkinan panjenengan menggunakan bahasa Sunda? Cermati kalimatnya. Panjenengan kumpul satu kos. Adakah kemungkinan panjenengan menggunakan bahasa Sunda? Ada. Adakah kemungkinan teman Anda yang dari Asmat menggunakan bahasa Jawa? Ada. Ketika itu bisa terjadi, maka satu orang bisa menggunakan beberapa kebudayaan. Itu yang disebut multi itu banyak, kultur itu budaya. Jadi isma itu sifat. Jadi sifat mampu menggunakan banyak budaya. Gejala itu yang dimaksud multikulturalisme. Kadang orang pemahamannya begini, multikulturalisme itu kan begini. Nang kono ke kumpul anak Sunda, anak Jawa, anak Batak, anak Asmat, hanya berhenti di situ. Itu hanya multitok. Belum sampai multikulturalisme, isme sifatnya belum dibawa. Jadi ini kembali kepada individu yang mampu menggunakan atau mengadopsi banyak budaya untuk digunakan. Itu gejala multikulturalisme. Pengertian C2-nya seperti ini, contoh kasusnya seperti tadi. Itu pengaplikasiannya. Nanti mungkin dalam kasus lain akan muncul contoh yang lain, gejala kulturalisme, multikulturalisme dengan kasus yang lain. Yang nomor 3, keberagaman dalam masyarakat dapat membuat kelompok tertentu dengan identitas yang sama, sehingga menghasilkan subkebudayaan yang berbeda dalam kelompok lain. Soalnya begini, batang soalnya. Kalau menyebutkan contoh memang sudah C3. Tapi permasalahannya saya tidak memahami kalimat soalnya, Pak. Ya. Saya kasih contohnya begini. Panjenengan dari Kebumen berangkat ke Jakarta. Ketemu orang Kebumen 30 sekalian. Kira-kira salah satu mengajak begini. Gue grup. Nah, grup ngapak misalnya. Teman Anda yang Sunda tadi ketemu orang Sunda. Lalu buat satu grup lagi. Yang Asmat ketemu orang Asmat, buat satu grup lagi. Saya punya pertanyaan. Masing-masing grup ini sama ciri khususnya apa beda-beda? Masing-masing grup ini akan menonjolkan ciri khususnya apa menonjolkan keindonesiaannya? Kalau dalam kasus itu, ya, akan menonjolkan ciri khususnya. Itu yang dimaksud dalam suatu keberagaman. Ada saat di mana masing-masing kelompok berkumpul dengan identitas yang sama, kemudian berbeda satu dengan yang lainnya. Karena masing-masing kelompok menonjolkan ciri khasnya, gitu ya.
Maka lahirlah masing-masing sub kebudayaan Sunda, sub kebudayaan Jawa, sub kebudayaan Madura di kota, bukan di tempat dia berasal. Jadi maksudnya itu di tempat kotanya. Jadi dari khusus dulu baru umum. Ya, letak titik tolaknya bukan itu, letak titik tolaknya adalah kemunculannya bukan di tempat asalnya. Kalau di tempat asalnya dia hanya tetap kebudayaan tok. Tapi ketika dia berkelompok di tempat lain jadi sub-sub, kan artinya gabungan ya, sub. Gitu. Di gabungan di sini. Kata kuncinya itu, ada kelompok yang berbeda. Sebentar. Nomor 4 ini terkait dengan menghargai perbedaan. Batang soalnya seperti ini. Saya akan gambarkan menggunakan peristiwanya. Kejadiannya maksudnya seperti itu. Batang soalnya dilihat dulu supaya nanti peristiwa yang saya gambarkan itu agak bisa dipahami. Kasusnya seperti ini. Orang Sunda tinggal di Pulau Jawa. Dia keluarga Sunda. Dia ingin mengadakan upacara pernikahan anaknya. Karena orang Sunda menganggap bahwa bulan paling baik untuk mengadakan upacara itu adalah bulan Suro, maka dia tetap mengadakan di bulan Suro. Padahal bulan Suro bagi masyarakat komunitas di sekelilingnya yang Jawa itu bulan yang tidak boleh, begitu kan? Nah, itu kasus satu orang berada di komunitas besar, tetapi dia tetap mempertahankan nilai budaya yang dia anut, begitu kasusnya. Maksud soalnya itu seperti itu. Itu dinamakan perbedaan apa? Perbedaannya yang dia pertahankan apa? Budaya. Berarti kalse ya? Iya. Kalau perbedaan perspektif, pola pandang, ini terjadi dalam kasusnya dalam sebuah diskusi biasanya ya. Diskusi, masyarakat diskusi atau pengambilan kebijakan. Seseorang menteri telah mengambil kebijakan, terus para hater di bawah komen di YouTube masing-masing. Menteri itu begini, menteri itu begini, menteri itu begini, kebijakannya begini. Begitu. Kan sering kan? Nah, itu namanya perbedaan dalam perspektif. Sama juga perbedaan gagasan dan sudut pandang. Perbedaan komunal artinya perbedaan yang berbeda dari komunitas yang ada, tetapi selain perbedaan budaya. Selain budaya. Contohnya perbedaan kebiasaan. Jenengan hidup di lingkungan yang biasa tidak pernah senam pagi. Jenengan selalu lari pagi senam. Di komunitas itu berarti panjenengan mempertahankan perbedaan Anda. Dengan nilai, karena yang nilai yang Anda anut dengan senam misalnya, Anda akan menjadi sehat begitu misalnya. Lebih energik. Nah, itu namanya berbeda dengan komunitas. Biasanya sering disebut dengan komunalitas gitu. Seringnya. Gambaran contohnya begitu. Sekarang kita masuk nomor 5. Nomor 5 bab toleransi. Masih 2.1. A sampai E adalah praktek toleransi semuanya. Toleransi. Praktek toleransi seluruhnya semuanya. Bisa jadi ini dikeluarkan satu-satu dalam prakteknya, tapi sekarang saya keluarkan semuanya karena nanti yang diminta adalah langkah pertamanya. Ketika panjenengan menemukan sebuah perbedaan di sini, apa yang pertama kali
Anda harus lakukan. Karena penilaiannya kan 5, 4, 3, 2, 1 begitu ya. Pertama, terkait dengan ya semua toleransi. Level 2 terkait dengan pribadi diri sendiri, belum terkait dengan orang lain. Itu yang harus Anda pegang. Kalau level 3 sudah terkait dengan mengatur orang, itu jenengan harus pahami. Level 2 masih biasanya tahapannya dia masih dalam mengatur diri sendiri dulu. Tapi ini asumsi ya, berdasarkan soal yang saya amati. Tapi di kasus lain, asumsinya bisa berubah. Yang mana? Yang mana coba? A, B, C, D? Mirip semua ya? Yang ini. Kenapa yang ini? Karena memahami perbedaan itu ada, itu menjadi dasar Anda menerima dulu adanya perbedaan. Kalau Anda tidak menerima akan adanya perbedaan, Anda tidak memahami dan sadar akan perbedaan, kan Anda tidak bisa menerima. Jadi pahami dulu dan sadar, oh ternyata perbedaan itu ada. Setelah itu baru Anda bisa menerima. Kalau tidak paham dan tidak sadar, panjenengan tidak akan bisa menerima. Setelah Anda bisa menerima, baru panjenengan bisa menghormati. Yaitu titik taktis langkahnya seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung menghormati. Nanti kalau Anda langsung masuk menghormati, seperti kasus berikut. Kasusnya panjenengan diperintah oleh kepala sekolah. Ning wong anu kepala sekolah nang jenengan anu ora cocok karo jenengan ya kurdi nggih tok ning ora ke panggih. Anda ibaratnya diperintah, besok tolong buatkan PBDB secara online. Nggih, dalam hati panjenengan ini ndak bisa ini PBDB online. Orang ana sing daftar. Wali muridnya juga orang mudeng. Itu panjenengan sudah berada di dalam titik tolak, tidak mampu menghargai perbedaan dengan pemimpinnya. Di titik tolak itu ya hanya nggih dalam rangka menghormati, tetapi kan tidak bisa menerima perbedaannya. Tetap ngeyel sih gitu. Iya. Akhirnya tidak dikerjakan kalau nggih tok. Nah, gitu kan. Nggih tok kayak nggih orang panggih. Ditakoni, bagaimana Bu? Oh nggih kesupen Pak gue. Kesupen. Minjang nggih Bu. Nggih Pak, nggih maning. Enjang malik anu lare kula Pak kayak. Iya larane jenengan iki nang apa gue. Nah, kita lihat yang 6. Nilai-nilai ini terkait dengan nilai-nilai kebudayaan. Soal bentuk struktur seperti ini masuk tidak dalam KD 2.1 KD. Indikator 2.1 bisa dimasukkan tidak? Sebenarnya masuk tidak? Baca yang terakhir saja. Tidak ya? Tidak, harus merupakan pengertian. Kecuali panjenengan pada level fungsional pemula. Kalau ini panjenengan masuk ke fungsional pemula, ini level 1 masuk. Tapi karena jenengan fungsional pertama, levelnya 2 tidak masuk. Level 2 tadi menerapkan tadi itu masuk. Menerapkan. Nah, di sini tidak masuk. Tapi kenapa saya munculkan? Karena saya ingin menunjukkan kepada panjenengan apa itu contoh benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, contoh situs cagar budaya, dan perbedaannya dengan kawasan budaya, kawasan situs budaya. Saya ingin menunjukkan itu supaya nanti paham perbedaannya, mau keluar tentang peduli akan benda-benda budaya. Karena catatan 2.1 itu salah satunya adalah sikap peduli.
Kalau ini pengertiannya seperti ini cagar budaya pengertiannya. Sekarang benda budaya dengan bangunan cagar budaya bedanya di mana? Benda dan bangunan bedanya di mana? Bangunan Bangunan berwujud bangunan. Budaya wujudnya budaya. tidak besar itu loh, tapi Benda itu tidak besar. Oh, besar. Bangunan itu besar. Diukur itu bangunan candi. Bangunan tidak ada ekor. Bangunan tidak ada ekor. Begini. Oh, iya. Bangunan biasanya digunakan untuk aktivitas dan tempat tinggal, begitu definisinya. Biasanya lebih mengarah kepada tempat tinggal. Kalau benda itu hanya digunakan tetapi tidak bisa digunakan untuk tinggal. Gitu. Gampangnya seperti itu. Orang na dinggone lah, orang na ngiupi. Gampangnya ke baik. Terus angel-angel. Dolmen benda atau bangunan? Dolmen apa dolmen? Peti kubur batu kan? Itu. Dan bangunan Pak yang ono tinggal di situ. Iya kan? Sejarah dolmen begitu kan? Ada sarkofagus begitu ya? Masih ingat itu? Ya pokoknya begitulah. Sekarang benteng Panderwich benda atau bangunan? Ya, bangunan cagar budaya. Nah, sekarang sudah paham. Candi Borobudur benda cagar budaya atau bangunan? Bangunan. Sekarang perbedaan situs dengan kawasan cagar budaya. Ini satu lagi kawasan cagar budaya. Bukan situs internet atau situs-situs yang lain. Di Gombong, kawasan itu kan tempat ya. Tempat yang lebih luas. Kalau itu hanya semacam benda mati. Ya. Benda semua mati, Pak. Ya. Terus begini, di Gombong ada berapa bangunan budaya? Di Gombong, Gombong. Cagar budayanya bangunannya ada berapa? Gombong. Benteng Vanderwictok atau ada yang lain? Katanya ada satu lagi apa ya? Katanya, tapi saya lupa namanya katanya. Ini tidak begitu terkenal. Di Gombong katanya ada 2. Ya benteng. Itu katanya ada satu lagi, tapi tidak begitu terkenal. Saya lupa. Iya saya lupa, saya tidak tahu. Ya. Terus begini, Karanganyar ada berapa cagar budaya yang bangunan? Ada itu depan alun-alun. Itu karesidenannya kan di situ begitu ya. Bangunan itu kan bangunan karesidenan, Bok. Iya dulu. Iya kan? Iya. Terus saya bicara yang agak jauh lah, yang supaya tidak pusing contohnya. Dieng. Di sana ada berapa candi? Banyak ya, banyak. Ketika panjenengan ke Borobudur ada berapa candi? Ke Borobudur ada berapa candi? Borobudur? Borobudur, saya tanya Borobudur, sekitar Borobudur. Berapa candi? 1, yaitu Borobudur tok. Lah kasus ketika panjenengan ke Borobudur, di tempat itu hanya ada 1 benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya, itu disebut situs. Nah kalau Dieng itu kan banyak, makanya disebut kawasan. Jadi seperti itu sebenarnya. Nah kan wakai ke kawasan. Luas ya, lebih luas. Iya lebih luas. Lah setelah kita tahu situs kawasan cagar budaya, kita akan masuk bagaimana tingkah laku peduli terhadap cagar budaya. Bentuk textbooknya seperti ini. Nanti akan saya bawa ke kisah prakteknya. Nah, kata kuncinya ini. Kisahnya begini. Yang sering pada tahun 2010 terjadi letusan gunung
Merapi yang menyebabkan beberapa bagian Candi Borobudur rusak. Tindakan Anda yang Anda lakukan atau Anda sarankan ke Pemprov Jateng terkait hal tersebut itu yang mana? Kon ngapa kon dandani, apa kon ngerawat dirawati, disapu baik wis rusak. Nah, yang mana? Pemeliharaan atau pemugaran? Apa pengembangan? Apa adaptasi atau revitalisasi? Pemugaran ya, dipugar. Tapi nek kurku danenawu dipugar atau dipelihara? Dipelihara ya? Ya. Berarti ini konteksnya adalah konteks merawat. Nah, merawat supaya terjaga. Tapi kalau Abu Merapi itu kelihatannya merusak batu apa ya? Merusak. Katanya merusak ya? Ya. Kalau merusak berarti tidak bisa sekedar dirawat ya? Ya. Revitalisasi. Nah, kita bicara apa itu revitalisasi. Pengembangan itu ada dua. Ada adaptasi, ada revitalisasi. Yang namanya dikembangkan itu kan ditambahi fasilitasnya, diperluas arealnya, begitu ya. Kalau kisahnya begini, Candi Borobudur wis ambak, wis gede, terus ditambahi loket. Tujuan menambahi loket, menambahi WC, di sana tujuannya supaya orang Buddha berbondong-bondong beribadah di Candi Borobudur atau supaya ada orang plesir ke sana? Plesir ya? Dua-duanya. Tujuan yang paling intens sekarang beribadah. Menarik wisatawan. Ya, tujuan utamanya itu. Ketika tujuannya itu, saya tanya dulu. Candi Borobudur awal dibuatnya untuk apa? Keagamaan. Lah kalau diperkembangkannya untuk mengembalikan nilai supaya orang Buddha lebih taat terhadap nilai-nilai agama Buddha, itu namanya revitalisasi. Re itu kembali, vital itu vital nilainya. Nilai tujuan awal dibangunnya. Tuh, makanya revitalisasi ditujukan untuk mengembalikan supaya nilai-nilai tujuan awal pembangunannya kembali. Tapi kalau sekarang biasanya itu adaptasi karena tujuannya disesuaikan dengan kondisi sekarang. Butuhnya nggo plesir kebanyakan kan begitu? Iya, butuhnya nggo plesir. Tapi ada suatu saat-saat tertentu benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya itu direvitalisasi. Misal ini biasanya bangunan yang masih bisa dipakai, kayak Masjid Demak kan masih dipakai untuk sholat, tapi sudah jarang orang yang mengenal atau istilahnya sholatnya rajin terus di Masjid Demak. Lah untuk mengembalikan itu semuanya, maka Masjid Demak misalnya dikembangkan atau dikembalikan struktur bangunannya seperti bentuk awal dan diperbaiki lingkungannya. Itu mengembalikan nilai-nilai Islam. Maka itu revitalisasi. Monggo. Nah, begitu. Nomor 8. Yang nomor 7 sudah dilingkari ya, Pak ya? Ya. Yang B ya? Iya. Nomor 8. Saat jam istirahat kantor, ini masuk 2.2. 2.2 itu di sini, lihat di sini. Hubungan baik. Menjamin setelah terjadi kasus hubungannya tetap baik. Ya, intinya itu. Setelah terjadi kasus hubungannya tetap baik. Ini ada kasus. Memang susah gitu ya. Tapi kasusnya pakai ini saja. Saat jam istirahat di kantor, semua rekan-rekan berkumpul di kantin untuk makan siang. Tiba-tiba salah satu teman Anda berbicara dengan bahasa daerah yang membuat semua rekan Anda tertawa.
Nah, misalnya Anda adalah orang Jawa, berada di lingkungan Sunda. Lalu jenengan ditanya, ditanyanya pakai bahasa Indonesia. Jenengan jawabnya pakai bahasa Jawa begini. Anda makannya lauknya apa? Jenengan di lingkungan Sunda ya. Aku karo urang goreng. Menurut Jawa itu urang goreng itu dan goreng, tapi menurut Sunda orang digoreng. Nah kan bingung lagi. Kadang itu ditertawakan, tapi lebih aneh lagi misalnya orang Bali sedang makan sama dengan Anda di kantin, dia minta dicokotna piring. Diambilkan, kan dicokot kan balik. Ya kan orang lucu juga, wong Jawa terus lagi nyokot bakwan, cokotkan piring. Kan kepriwe juga kan? Cokotkan garpu. Lah kok nyokot piring karo garpu kena nyokot bakwan kepriwe rika ya gue. Lah, saat dia ditertawakan oleh temannya padahal permintaannya adalah tulus. Iya kan? Permintaannya kan benar-benar tidak sedang bermain-main. Nah, tindakan Anda itu bagaimana? Untuk memperbaiki hubungan itu agar tetap baik Anda dengan teman yang sudah terlanjur ditertawakan itu. Yang D apa yang A? Ya, yang A ya. Kenapa yang A4 yang D5? Kalau jenengan langsung mengalihkan perhatian, rasa penasaran dan ketersinggungan teman Anda itu belum hilang. Langsung mengalihkan masalah sih. Tapi kalau panjenengan hibur, dia akan sedikit hilang rasa jengkelnya. Itu alasannya itu. Dalam memelihara hubungan baik, maka Anda yang pertama itu kalau teman Anda dihinakan, maka Anda harus menghiburnya. Langkah taktisnya seperti itu. Tindakannya ibaratnya. Tindakan menghibur. Terjemahannya ya begini. Terjemahan menghibur teman yang susah. Kalau mengalihkan ya langsung. Belum selesai dia kasusnya di dalam hatinya. Nomor 9. Anda didudukan sebagai pemimpin. Sebenarnya ini duduk di level 3. Bukan level 2. Tapi saya bawakan ke sini sebab nanti supaya nanti masuk ke 2.3. Ini soal yang dipaksakan masuk ke 2.3 ini seperti ini. Kalau level pemimpin biasanya levelnya level 3. Tapi ini tidak apa-apa saya bawakan karena di sini kita agar tahu bagaimana cara menghadapi protes. Jenengan diprotes ketika jenengan melakukan sebuah, bukan melakukan ya, mengadakan sebuah acara, misalnya begini. Acaranya dilaksanakan di alun-alun. Nah, salah satu anggota organisasi Anda berpendapat bahwa ini baiknya jangan dilaksanakan di alun-alun karena sekarang kan sedang PPKM ya. Ya sekarang PPKM nanti memancing klaster. Lalu Anda dikritik itu. Satu kritik itu. Kira-kira ketika Anda acaranya sudah berlangsung, Anda dikritik seperti itu, tindakan Anda bagaimana? Dalam kasus pengendalian diri dan kasus untuk membangun supaya hubungan atasan dengan bawahan tetap baik. Kasus dengan bawahan tetap baik. Yang mana? Menyarankan? Marah? Memanggil? Yang ini ya. Ini yang 4. Kenapa yang ini yang 5? Karena tidak mungkin Anda sebagai pemimpin itu melaksanakan sebuah upacara tanpa musyawarah dulu. Kan mungkin? Kan tidak mungkin jenengan memutuskan sendiri kan? Ketika panjenengan dikritik dalam posisi itu oleh
anggota Anda atau karyawan Anda, maka akan muncul pertanyaan, jenengan melu rapat apa ora? Jane kayak gue ya. Iya. Karena harusnya si kritik itu diungkapkan ketika rapat kalau dia anggota, bukan diprotes saat pelaksanaan. Kalau yang boleh protes secara ketika pelaksanaan, dia ada dua, mitra kerja dan pemangku kepentingan. Nah, kalau kasusnya yang protes mitra kerja atau pemangku kepentingan, maka panjenengan tidak boleh mengatakan begini, Pak Komite, jenengan urusan kritik cara PBD kunjungan kerja baik. Tidak boleh seperti itu. Karena dia adalah mitra kerja. Ketika kita mitra kerja, kadang-kadang mitra kerja ini tidak ikut rapat. Ketika dia pemangku kepentingan kan jenengan memutuskan PBDB online kan tidak mengajak wali murid kan? Tidak. Lah maka responnya, cara menyikapinya beda. Ketika dia pemangku kepentingan, maka cara responnya kita terima sarannya, kalau kita salah ya kita minta maaf, terus kita tindak lanjuti. Dalam nomor 9 karena dia bawahan kita, tidak ada tindak lanjut di situ. Karena memang itu sudah diputuskan di rapat. Selesai di situ. Itu alasannya ya, taktis tindakannya. Berganti orang, jadi tindakannya beda. Yang penting panjenengan paham alasannya. Mengapa kalau pemangku kepentingan harus direspon cepat? Mengapa kalau karyawan jawabnya gitu? Itu nomor 9. Nomor 10. Sebagai ketua organisasi, Anda harus menjaga, intinya saya pukul rata saja. Anggotane padu. Ada 2 orang padu. Anda tidak set posisi sebagai ketuanya, misalnya saya hapus. Ada 2 teman Anda yang padu. Kira-kira menyelesaikannya bagaimana? Yang titik tolaknya adalah memelihara hubungan baik gitu ya. Berarti supaya damai. Kalau ini belum tentu damai. Yakin belum tentu damai. Iya kan? Iya nek sadar. Nek 3 minggu ora sadar-sadar, semaput. Anak-anak introspeksi dok. Kepelayu jengkel gitu ya. Ya memang ini 4. Nah ini 5. Tapi kan kesalahan di sini terkadang orang tidak menyadari bahwa dirinya salah kan, gitu. Jadi tidak mau damai, begitu. Nomor 11. Acaranya sukses. Untuk selanjutnya supaya tim Anda sukses, cara memelihara hubungan baiknya bagaimana ini? Yang memuji proporsional ya. Kalau tidak ada D, tindakannya yang pahit-pahitnya ini. Kenapa ini pahit? Karena memang seseorang setelah bekerja ya perlu diapresiasi lah ya. Perlu. Itu kenapa pilihannya memuji walaupun kalimat belakangnya itu kurang sesuai ya. Tapi kita ambil tindakan yang pertama sebagai bentuk apresiasi. Jadi tindakan ketika memelihara hubungan baik, ketika teman kita sedih ya kita hibur. Kalau ada keberhasilan teman kita ya kita apresiasi. Itu teknik-teknik dalam memelihara hubungan baik terkait 2.2. Penerapan apresiasi dan penerapan empati. Jadi ada empati, ada apresiasi. Itu sebenarnya percabangan dari cara memelihara hubungan baik. Nanti soalnya tentunya beda. Tapi percabangan dari sikap itu. 12. Rudi baru saja mendapat promosi jabatan di instansinya. Rudi dipercaya tim senior. Begini kasusnya. Soalnya seperti ini tapi kasusnya seperti ini gampangnya. Panjenengan disuruh bekerja satu tim dengan pengawas. Pengawas panjenengan membuat sebuah dokumen. Jenengan kepriwe garap ngomong usul yariku. Garap budi garap dewek apa maning mbok darani keminter. Garap orang garap darani beler. Nah, kepriwe jenengan? Dalam posisi itu. Berarti dalam posisi itu
Menghormati. Ketika terjadi perbedaan latar belakang, ini jangan tekan. Nah, membuka diri dulu ya. Anda sopan dulu pada senior, tanya dulu ini bagaimana. Itu wujud membuka diri. Membuka diri. Kalau langsung profesional panjenengan langsung, ini Pak tugas Anda ini, tugas saya ini. Nah, ya enteni ngesut. Nah, itu enak wis nak dapile masing-masing gitu ya. Ya, gitu diancam malah. Nomor 13. Jam 4 kurang seperempat, sholat dulu. Rumahnya acak-acakan karena rumahnya jauh, takutnya nanti. Itu rekamannya sudah 1 jam 10 menit. Nomor berapa? 13. Bentuk soalnya seperti ini. Tapi saya akan tarik ke kasus nyata panjenengan. Karena kemungkinan besok keluarnya itu kasus nyata. RKA. Online. Ini merupakan kebijakan pemangku kepentingan, yaitu Kemenkeu, Kemen Keuangan, supaya laporan keuangannya lebih mudah rekapnya sana. Lah ini bagaimana sikap Anda dalam menghadapi perubahan atau ide-ide dari pemangku kepentingan, interaksinya supaya hubungannya tetap baik. Contohnya RKA online, Anda menyikapinya bagaimana? Sikap ideal ya, sikap ideal. Yang ini ya, anggaplah itu sebagai suatu sarana untuk meningkatkan produktivitas. Walaupun kadang seperti contoh inovasi rapot kurikulum 13 yang menggunakan setengah online itu merepotkan sebagian guru nuwun sewune yang sepuh, tapi Anda harus dalam posisi menganggap bahwa itu inovasi yang mampu meningkatkan kinerja gitu. Karena itu terkait dengan pemangku kepentingan. Lalu yang 4 itu masih terkait dengan menerima ide. Kita ini yang mana ini? Yang mana, yang B apa yang E? Yang perubahan ide-ide baru akan meningkatkan kinerja perlu dihargai oleh semua pihak. Yang ini ya. Yang ini. Terus yang 3 antara C dengan E yang mana? Yang 3. Anda perlu paham alasannya nanti. Yang kenapa saya sampai ke C dan E, karena saya ingin menerangkan alasannya. Ini 3, ini 2. Kenapa? Karena yang nomor ini punya kemungkinan menolak. Menolaknya di kata ini. Ada kata sesuai menurut Anda, belum tentu sesuai menurut pemangku kepentingan. Jadi kan ada kemungkinan menolak di situ. Makanya di tataran terendah. Nomor 14. Beberapa hari ke depan pemimpin atau kepala sekolah panjenengan akan ganti. Kasusnya seperti itu. Lah untuk memelihara hubungan baik dengan pemimpin yang akan menggantikan itu kira-kira sikap pertama, taktis pertama. Cermati kata yang saya lingkari. Yang mana? Yang D. D ini. Ya. Ini abai, ganti yang ngono, ora yang ngono. Begitu. C ya. C. Dijajal kabeh ya. Nah. Kenapa didahulukan yang E daripada yang D? Kan sudah saya katakan, perhatikan kata yang saya lingkari. Akan. Kan orang mungkin ngesuk kepala sekolah jenengan ganti Pak Jono, lalu jenengan ngisuk kisi-kisine Pak Jono kayak gini. Jenengan dukun. Kan tembe kabar. Urung ngomong misi ya gitu ya pemahamannya. Kenapa yang lebih kontekstual itu yang E.
Beda ceritanya kalau dia sudah hadir. Nah, beda ceritanya. Nomor 15. Anda ditugaskan keluar kota dengan sebuah tim. Nanti tim tersebut, dalam tim Anda tersebut bekerja sama dengan orang asing. Pada intinya jenengan ora bisa ngomong asing karo wong gue, dengan orang itu. Lah agar hubungannya tetap baik dengan orang rekan kerja yang asing, susah bahasanya ini bagaimana? Ini masuk 2.1 masih. Yang D apa B? Oh, B, ini 5 ya. Ya. Terus yang lanjutnya? Yang 4? Ya. Ini ya, yang lain kan tidak ada. Jadi di sini kalau ini 3 ya, karena mendiamkan itu bukan salah satu bentuk sikap untuk menjaga hubungan baik gitu. Kata kuncinya begitu. Nomor 16. Ini kasus nyatanya, saya tarik ke kasus nyata. Gampangnya seperti ini, nomor 16. Analogi ceritanya. Jenengan mulang, murid kelas pinggiran jenengan metu berisik nang ngarepe kelasen jenengan. Sering. Apa yang Anda lakukan? Ini kasus dengan 2.3 pengendalian diri. Wah, ribut kelas saya sabunnya. Metu, awas kaya, ya. Yang mana? Yang ini 5. Terus yang 4, potensi 4. Kalau nomor yang 5 tidak ada. Yang E ya, yang E. Yang C ya. Yang ini. Tapi kadang ada yang menukar begini. Tapi ini jenengan memberi sanksi kan belum berwenang ya. Kan untuk kelasnya jenengan. Ya. Kalau mengusirnya ini cukup saja. Kenapa ini 3, ini 4-nya di sini? Karena kisi-kisinya atau indikatornya 2.3. Kembali pada diri sendiri. Ketika panjenengan bisa menyelesaikan masalah seorang diri, maka jangan dulu-dulu mengajak orang lain, gitu kasusnya. Jangan melibatkan orang lain, itu menandakan bahwa panjenengan tidak berkurang bertanggung jawab, kurang kompetensinya dalam menangani masalah. Tapi yang sering memang seperti itu. Longok, kelas 4, melebung kantor, boleh guru kelas 4. Pak, jenengan aja ngopi nang kene, ya murid jenengan maju. Fisik kena ngarep kelasku, ngerti ora Rika? Itu. Nah itu, kadangnya kasusnya seperti itu, kejadian nyatanya, prakteknya. Tapi ya, dalam jawaban ini kan kita ideal. Kita lihat nomor 17. Jenengan pilihan politiknya beda dengan temannya, wis terlanjur ngomong, ada yang bicara kasar. Mungkin kadang-kadang sekarang lebih terkenalnya cebong kampret dan semoga sudah hilang lah. Itu ya. Lah, itu kalau sudah terjadi pertengkaran karena perbedaan preferensi politik. Ini 2.3 ya. Pertengkaran karena preferensi politik. Yang mana? Yang D apa E? Oh, yang D. Yang E ya. Kenapa ini tidak 5 begini? Jenengan, saya minta maaf ya. Tapi jane nyong niki alasane nyong ngomong kayak iki. Kira-kira sing dijaluki maaf terakhir direk ngomong kayak iki. Taken cangkem Rika. Ya gue tambah kesuh ya. Ini namanya mencari alibi, mencari pembelaan. Sebenarnya dia tidak mengakui kesalahannya. Supaya selesai minta maaf dan berjanji tidak mengulangi, kan rampung. Gitu. Permasalahannya kenapa ini 5, ini 4. Nomor 18. Strata latar belakang ekonominya beda. Ini kemampuan 2.3, masih mengendalikan diri. Ada orang yang sangat kaya. Itu yang ngelebung kantor gelang 10, engko kabeh.
Ali-ali 20 ya kenempel kabeh. Bukannya kayak gitu. Kira-kira wong kowe mlebu jenengan ger kepriwe? Apa chat berarti rek? Delengna ya gue. Apa kepriwe? Apa gosip kene ngomongi ya gue. Bagaimana? Yang D. Karena pengendalian diri ini ya. Yang 4. Yang C, E, B, D, A. Yang E ya, 4 ya. Jangan mengucapkan ini ya. Kalau mengucapkan, syukurlah kamu bertobat. Yes. Biasanya orang yang seperti itu tidak mau dinasehati. Maka ketika Anda mengatakan segera bertobat, wah pelakon jenengan. Dipangan mentah-mentah. 19. Saya bawa ke kasus nyata seperti ini. Sekarang sedang rame-ramenya membuat kurikulum ya. Kurikulum. Panjenengan ditugasi membuat kurikulum dengan beberapa orang. Lah kemudian tim Anda membagi tugas kepada Anda untuk mengerjakan kaldik, untuk membuat kaldik. Ning jenengan ndilalah nang omahe jenengan ana acara, kan ora rampung-rampung. Nah, goleng ngumpulna kaldik telat. Terus time jenengan, ketua time goleng ngumpulna mang pengawas ya telat. Domeh mang pengawas. Kepriwe jenengan? Supaya ini tetap berjalan baik. Yang C ya. Ya, ini ya. Karena kontribusi Anda juga ada ya. Selanjutnya yang mana? Mengakui salam pada teman. Apa ini? Minta maaf. Yang ini ya. Iya. Nah ini karena penting kita tidak akan mengulangi lagi. Iya. Kalau di sini masih ada potensi akan mengulangi lagi. Maksudnya itu. Jadi kalau taktis tindakan itu yang setelah bertindak tidak menyisakan opsi lain untuk berkembang masalah baru. Gitu intinya seperti itu. Jadi opsi ideal adalah opsi yang ketika tindakan itu diambil mata rantai masalahnya putus. Tapi kalau masih akan memunculkan masalah baru, itu bukan tindakan ideal namanya. Itu nanti untuk teknik menjawab di manajerial dan di sosiokultural. Taktis tindakan itu seperti itu. Ketika diambil tindakan itu, masalahnya rampung. Tidak memunculkan masalah baru. Seperti tadi kan, kalau menjelaskan alasan mengucapkan itu memunculkan masalah baru. Sekedar minta maaf, nah itu juga tidak ada tindakan lebih lanjut juga akan memunculkan masalah baru. Nomor 20. Nomor 20, Ahmad ahli IT. Karena dia ahli IT, dia sering bekerja di belakang komputer. Komputernya madep mengeneh, Ahmad nang kene. Ampungan mbok dinae tugas kon gawe surat itu ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya Ahmad ini ahli IT karena dia pandai membuat media pembelajaran, dipandang layak, maka dia diperintahkan atasannya oleh pengawasnya untuk mengadakan penyuluhan pembuatan media pembelajaran di kecamatan lain, yang di provinsi lain, di pelosok yang beda banyak latar belakang. Ahmad ini gugup, merasa stres atau frustasi karena apa wong kana wis ngerti bahasa-bahasa komputer sih, bahasa enter, bahasa scroll, potong, cut gitu. Lah, Ahmad bingungnya di situ. Karena bahasa teknis komputer kan tidak semua orang paham gitu ya. Nah, dalam situasi ini karena perbedaan latar belakang ini terkait pengendalian diri, tindakan taktisnya yang harus diambil oleh Ahmad itu bagaimana? Latar belakangnya beda. Jadi intinya wong kana ge urung bisa lah, tapi kan bisanya bahasanya kadang beda. Yang mana? Yang paling taktis? Yang C ya.
Yang C. Yang mana ini Kas? Ya. A ya. Nah. Kenapa ini 3? Begini saya contohkan kasus. Jenengan merintah penjagaan jenengan. Pak, tolong fotokopi. Siap Bu. Cekel buku, maring fotokopian. Tekan fotokopian, telepon. Bu, di fotokopi halaman pira mau? Nah, ya gue. Itu kan ini belum jelas, gitu ya. Tapi pada tingkatannya makanya tinggi yang A, gitu, tinggi yang A. Dia sudah tahu jelas dulu. Tapi di atas yang A, dia berdiskusi kepada atasannya minta saran. Saya baiknya bagaimana? Bahasa apa yang saya gunakan? Saya pakai apa? Mbok-mbok atasannya tak tahu. Kalau atasannya tidak tahu, kita coret atasannya, kita ganti orang yang ada di tempat itu, gitu. Kadang kasusnya ini dengan orang yang ada di tempat itu yang menugaskan atau pemangku kepentingan. Begitu. Jadi meminta masukan. Kalau frustasi, Anda perlu meminta masukan, ide. 21. Kasus nyata, jenengan sudah mengajar 10 bulan. Suatu hari Anda karena kesibukan tertentu tidak masuk. Kemudian rekan Anda mengisi kelas Anda, murid Anda besil, ditutuk nang batiren jenengan. Wali murid protes. Jenengan kepriwe memelihara hubungan baik dengan pemangku kepentingan, wali murid ini terutama. Bagaimana? Meminta maaf terus? Terus ya, agar tidak terulang kembali ya. Ya. Lanjutnya yang 4. Yang E, mendengarkan keluhan tersebut dengan seksama sadis teman. Yang mana? Yang A, minta maaf atas nama teman dan mendengarkan keluhan ya. Terus lainnya yang ini 3. Apa ini? Ini ya. Ini terakhir sendiri yang ini sebenarnya. Kenapa ini di langkah nomor 3? Karena kenapa ini di langkah nomor 4? Karena ini dan ini jenengan tidak merasa bersalah. Karena di posisi itu sebenarnya jenengan juga salah. Jenengan itu tidak berangkat. Apapun alasannya itu sebuah kesalahan gitu dalam posisi ini. Makanya jenengan wajib minta maaf. Nomor 22. Saya mendapat teguran langsung dari pemimpin. Ning udu salahin jenengan tok, salah wong pirang-pirang. Kijane, soal ini banyak sekali di internet, tapi kalau saya ditanya, apakah soal bentuk-bentuk seperti ini akan keluar? Tidak sesuai kelihatannya ini. Ya kalau menurut asumsi lain saya tidak tahu, tapi menurut asumsi saya bentuk-bentuk ini tidak sesuai. Kalau dipaksakan masuk, sekarang kita paksa masuk, maka ini paksa masuk ke 2.3, yaitu soal pengendalian diri. Dipaksa masuk, umpama masuk. Kenapa ini sih tidak masuk? Karena ini pengendalian diri kan takarannya harus berdasarkan ini permasalahan. Ada permasalahan ini. Nah, ini kan batang soal langsung dipotong tok. Iya kan? Tidak latar belakangnya tidak dimunculkan. Soal yang begitu singkat ini, kalau besok kalau ditakar seperti ini kelihatannya tidak masuk. Kayak gitu maksudnya. Tapi kita ambil kontennya saja. Konten pengendalian diri. Yang mana? Ini jawabannya hanya satu ini. Ini ya. Selesai ini. Masalahnya selesai maksudnya. Kalau ini tidak selesai. Tidak selesainya karena apa? Meninggalkan tugas dan pegawai yang lain itu bagaimana? Itu tidak selesai, mencari alibi juga. Cari alibi. Nomor 23. Tono bujang. Merga bujang. Pegawaian apa baik diberi kena maring Tono. Kasusnya kayak gue. Kira-kira Tono stres. Bentuk pengendalian diri Tono. Ini Tono ya, bukan saya. Tono
Kira-kira? Yang D ya? Oh B ya, ini. Tetap berpura-pura senang hati, gitu saja. Ya iya. Pokoknya kayak gitu baik. Ya apa seneng ora seneng diterima gitu ya. Jenengan akan dipindahkan ke sekolah anyar. Sekolah baru tersebut wonge kowe wong sibuk kabeh, yang beristirahat nyekel buku kabeh, nyekel HP kabeh, jenengan mlebu tingak-ting. Kepriwe iki? Supaya hubungan baik antar rekan kerja terpelihara. Yang C ya. Nah, panjenengan itu ikuti polanya di situ, adat istiadatnya. Nek nang kono menengan yang jenengan menengan. Terus nomor papate sing ndi? Yang A. Begini. Tidak ya? Tidak. Yang D ya. Ya pokoknya bekerja sesuai jati diri Anda. Nek jenengan seneng ngomong ya kerja ngono karo ngomong. Ning syaratnya ini tanda terpengaruh oleh orang lain. Seumpama wong dia ngomong, ya jurnal baik ya kurang sesendok gitu ya. Jenengan tetap kudu pede. Tapi nek ora pede ya pilih tindakan yang C gitu. Nomor 25. Sebuah rapat, salah satu anggota rapat mengajukan usulnya. Ketika usulnya disanggah, maka dia tidak mau. Misalnya Anda mengusulkan PBDB offline, teman Anda mengusulkan PBDB online, tetapi masakan harus PBDB online bagaimanapun caranya. Sikap Anda bagaimana dalam memelihara supaya kejadian ini tetap baik, jenengan dengan teman Anda juga tetap baik, dengan musyawarah itu juga tetap berjalan baik tindakannya supaya tidak tersinggung. Yang D? Oh yang B. Meminta memberikan gagasan. Nah ini ya. Ini supaya dia agak reda, kita fokus ke tujuan awal. Untuk memelihara hubungan baiknya ini. Nah 5. Ini saya simpan dulu. Sudah.